Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat sayyidina wa maulana Muhammad afdali man fil ardi was samawati wa ala alihi wa ashabi sadatil gadat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah kita pada saat ini berada di hari bulan yang mana di hari dan bulan tersebut Allah berikan keagungan yang begitu banyak dan begitu besar. Yang pertama, kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiat untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana di bulan tersebut Allah memberikan keagungan yang nyata untuk umat Nabi Muhammad, yang mana mereka jika beribadah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, maka amalan mereka yang didapatkan tatada'affal hasanat, berlipat-lipat ganda kebaikan yang mereka dapatkan. Kemudian kita pada saat ini berada di hari yang mana di malam di pengakhiran bulan Ramadan, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Ramadan itu awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqul minan nar. Di permulaan bulan Ramadan adanya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, di pertengahannya bulan Ramadan ada ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan di pengakhir atau di penghujung Ramadan ada itqul minan nar, ada pembebasan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ma'asyiral muslimin, dari keagungan yang kita dapatkan di bulan ini ada satu malam, yang mana malam ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang mana malam tersebut lebih afdal daripada 1000 bulan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr." Yang mana asbab nuzulnya ini ayat, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan qala Mujahid telah berkata, Imam Mujahid, sesungguhnya sebab nuzulnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada seseorang rajulun min Bani Israel, seorang laki-laki dari Bani Israel, yang mana ini laki-laki dari Bani Israel yaqumul lail hatta yusbih, dia mendirikan malam sampai pagi hari. Dia bersungguh-sungguh sampai petang hari, sampai siang hari, dia berzikir, dia bersujud, dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini umat Bani Israel. Selama itu dia lakukan selama 1000 bulan, dia bersujud, dia mendirikan malam. Fata'ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkaget Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkagum-kagum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja muslim pada saat ini ketika diturunkan ayat Lailatul Qadar, kaum muslimin umat Nabi Muhammad pada saat ini tidaklah sampai umur mereka seperti 1000 tahun atau 1000 bulan. Sebab umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Ada 60 tahun sudah selesai semua. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'marun nas gablahu." Umur manusia sebelumnya umat Nabi Muhammad ini panjang-panjang. Sehingga ketika mereka melakukan ibadah, mereka beramal soleh, masih punya waktu yang luas. Namun tidaklah umat Nabi Muhammad, ketika mereka mengamalkan soleh, beramal soleh, tidaklah cukup umur mereka. Sehingga Nabi SAW pun takut kalau umat Nabi ini punya umur lam yubalik, yang nggak sampai umurnya panjang. Sehingga Allah kirimkanlah khusus untuk umat Nabi Muhammad adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Apa maksudnya lebih afdal daripada 1000 bulan? Yang mana ketika umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan malam tersebut, maka cukup bagi dia selama 1000 bulan itu amal yang ia miliki. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, saudara? Namun kalau kita dari malam pertama, di malam pertama kita kosong lalai di hadapan Allah, di malam kedua kita lalai, malam ketiga lalai,
atau bahkan di Asyra Awakhir 10 pertama kita nggak pernah ke masjid, di 10 kedua ke masjid. Lalu bagaimana di 10 akhir ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka dari itu saudara-saudara, kita raihlah Lailatul Qadar ini di penghujung akhir Ramadan atau di 10 awakhir ini, seperti mana sepakat para ulama, Al-Imam Al-Ghazali khususnya, beliau berpendapat di dalam kitab-kitabnya, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu didapatkan di Asyra Awakhir, di penghujung atau 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana lebih tepatnya di malam-malam ganjil, di bulan Ramadan. Maka kata Imam Ghazali, kalau hari Jumat sudah masuk Ramadan, maka otomatis Lailatul Qadar itu bertepatan pada malam 27. Maka jika kita pada saat ini sudah mengetahui hal tersebut, jangan sampai kita lengah atau sampai kita tidak melaksanakan salat tarawih, bahkan tidak kita mendirikan salat malam untuk bersujud di hadapan Allah. Maka kita kejar itu malam 27. Bagaimana ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu dapat kita bisa tahu itu malam Lailatul Qadar? Para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya adalah keadaan itu tenang, tidaklah udaranya panas, tidaklah dingin, keadaan hawanya pun tenang, nyaman, sunyi, hening, dan itulah keadaan malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa hening? Kenapa bisa sunyi? Karena disitulah tanazzalul malaikah, turunnya malaikat membuat hening. Bahkan ada satu ulama dalam kitabnya berkata, sampai goyangan atau goyangannya daun-daun yang diterpa angin pun tidak kelihatan dia bergoyang, sebab sudah tertutupi dengan begitu banyaknya malaikat yang turun dari langit. Untuk siapa? Untuk para umat yang berdoa, untuk para umat yang mengemis di hadapan Allah, mereka yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjadi PR bagi kita para saudara-saudara, kita ini sudah diberikan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad. Kita sudah diberikan kekhususan dapat malam Lailatul Qadar. Kita sudah dikhususkan adanya bulan Ramadan. Kita sudah dikhususkan dengan segalanya apapun untuk umat Nabi Muhammad. Namun kita sebagai umat sudah sampai mana untuk melakukan hal perkara tersebut? Apakah kita masih mau melanggar dengan aturan-aturannya Allah? Apakah kita masih mau melalaikan perintah-perintah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu jangan sampai ini kesempatan berakhir begitu saja dalam diri kita. Jangan sampai ini kesempatan fursah yang mana fursah ini la yu'ad, tidaklah bakal bisa berputar, nggak bisa kembali lagi ini kesempatan. Maka mumpung ada kesempatan di umur kita pada saat ini, kita bermunajat di hadapan Allah. Karena di malam Lailatul Qadar tidaklah ada seorang doa, tidak ada seorang pun doanya hamba yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak adanya apapun amal yang Allah tolak dari amal pahala mereka. Bahkan di malam Lailatul Qadar doa siapapun mereka, maupun kalian dari maksiat, orang yang pendosa, orang yang ahli maksiat, Allah akan terima doa-doa kalian. Lebih-lebih kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita menangis di hadapan Allah atas rasa takutnya kita atas api neraka dan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu syair yang saya ingin sampaikan di sini. Ya rijalul lail jaddu rabbi da'in la yurad ma yagumul lail illa man lahu azmin wajad. Wahai orang-orang, wahai para lelaki yang kuat dalam mendirikan salat malam mereka, jaddu, bersungguh-sungguhlah kalian. Karena Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian, menyeru kalian untuk berdoa kepadanya, karena doa-doa kalian tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yagumul lail illa man lahu azmin wajad, dan tidaklah orang yang ingin mendirikan malam tersebut, menghidupkan malam tersebut, kecuali mereka mempunyai azam, niat yang bagus, niat yang salehah untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita tanamkan dalam diri kita, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Kita bermunajat kepada Allah, jangan sampai malam Lailatul Qadar bulan tahun ini atau bulan Ramadan tahun ini kita tidak mendapatkan malam tersebut. Lebih-lebih seperti apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, sungguh merugilah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak ada satupun dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menafsirkan, jikalau seseorang yang pada saat itu Ramadan tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah, maka khawatir tidak ada bulan-bulan yang lain yang mampu mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'iddin
waj'al hadzal bilad aminan mutma'innan wa sa'iril biladil muslimin amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita Allah jauhi dari segala wabah dan penyakit khususnya di Indonesia, negeri kita tercinta ini, lebih-lebih negara Indonesia, di negara-negara lain yang negara muslim, bisa mudah-mudahan mereka dijauhi dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, Allah redakan amarahnya terhadap kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Allahumma khalisna min hadzal waba, Allahumma khalisna min hadzal waba, Allahumma khalisna min hadzal waba, Allahumma fa'anna warfa'na wa an jamil muslimin al-adha wal bala wal ghala wal gahta wal jawra wal humma wal jazba wal fitan wa jami syarril zalimin wa zahra minha wa ma batan. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.